Di sini kehadiran Bapak Supriyadi akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sejarah Ki Ronggo sendiri. Terima kasih kepada pembawa acara. Kami berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Ki Ronggo menyampaikan terima kasih yang kita dapatnya kepada anak-anak itu semua yang menyempatkan hadir di makam Raden Bagus Sastra Ki Ronggo Satu Pondok. Semoga atas kehadiran anak-anakku semua ini akan merupakan amal ibadah. Amin. Amin. Tentunya anak-anakku di sini karena berada di Bondowoso, tentunya harus tahu sejarah Bondowoso. Itu harus tahu bahwa yang membawa kota Bondowoso ini adalah seorang ulama yang berasal dari kota Pamekasan Madura, yang bernama Raden Bagus Sastra, yang setelah itu dikenal sebagai Ki Ronggo Satu Bondowoso. Beliau putra dari Demang Wali Tronggo dan mbahnya adalah Adi Korompat yang dikenal dengan Kiai Seda Bulengan karena meninggal di desa Bulengan. Dan Kiai Seda Bulengan ini, Adi Korompat, adalah menantu daripada Raja Bangkalan Cakraningrat V. Itu adalah menantu. Jadi Raden Bagus Sastra ini masih keturunan juga dari Raja Bangkalan. Nah, mbahnya ini bernama Adi Korompat yang setelah meninggal dia terkenal dengan Kiai Seda Bulengan karena meninggal di Seda Bulengan berperang dengan Kiai Lesap. Kiai Lesap ini adalah putra dari Raja Bangkalan tapi dari Selir. Tidak diakui anak. Dia memberontak karena bupatinya di Pamekasan waktu itu adalah Adi Korompat, mbahnya Ki Ronggo. Jadi mempertahankan wilayah, akhirnya berperang. Karena kalah sakti, akhirnya terbunuh dan di desa Bulengan makanya dikenal dengan Kiai Seda Bulengan. Karena di sana musim kering, kekurangan makanan dan terjadi banyak peperangan. Akhirnya dengan mbah putrinya Raden Bagus Sastra ini takut terbunuh, dibawa turun ke Jawa menuju Paiton. Suatu ketika dibawa ke Besuki dengan mbah putrinya itu. Karena terlalu malam di sana kan tidak ada kendaraan. Akhirnya diamankan oleh, kalau sekarang ini Satpol PP, bagian keamanan kabupaten di Besuki. Dibawa ke kabupaten oleh Satpol PP di sana. Akhirnya mbahnya itu disuruh pulang ke Paiton. Raden Bagus Sastra itu ditahan di sana, bukan ditahan, artinya disuruh bermalam di sana karena dilihat oleh Kiai Patrialus ini adalah wakil bupati. Kiai Patrialus ini pintar melihat jiwa seseorang. Ya pintar. Jadi melihat Raden Bagus Sastra ini kelak akan menjadi seorang pemimpin, seorang tokoh ulama besar. Tanpa ada pendidikan yang memadai, tidak mungkin cita-citanya itu terkabul. Gitu. Akhirnya diminta selang beberapa hari kemudian mbahnya itu, karena dianggaplah seperti sekarang kan ditahan kan, itu mau ditebus dengan membawa uang 1 bokor uang emas waktu itu ke menghadap bupati. Akhirnya Kiai Patrialus ini memberi saran bahwa anak ini besok akan menjadi tokoh besar, ulama besar dan pemimpin. Akhirnya ditinggal untuk dijadikan santri
Sintranya kayak Pati Alos itu. Setelah dididik umur 17, di sana itu kekurangan pegawai, akhirnya yang kena menjadi pegawai di sana, disuruh lagi pajak, terus mengajarkan membawa Islam, syiar Islam di sana, akhirnya sukses itu. Suatu ketika karena banyak orang Madura turun ke Jawa, di Paiton Bisuki ini pesak katanya. Di bupati itu ingin memperluas wilayah. Nah, satu-satunya yang ditunjuk oleh Kiai Pati Alos, tidak ada orang lain yang bisa mencari wilayah baru kecuali Raden Bagus Sastra ini. Karena di sini ini tidak ada artinya merupakan hutan belukar. Nah, akhirnya disetujui. Akhirnya sebelum diberangkatkan, Raden Bagus Sastra ini dinikahkan dengan putranya Bupati Probolinggo, Jaya Roro saja yang ada di ini putranya Bupati dikawinkan. Nah, setelah mau diberangkat, dia itu dengan Bupati itu mertuanya diberi sangu seekor kerbau bule, tanduknya menghadap mendongkol ke tanah, terus diberi sangu arit yang ada perutnya, katanya kalau ada perutnya itu bunyinya nandu, katanya orang Madura itu namanya jalok nandu, terus dikasih jagung dua ikan, dua gentek. Jadi segentek kalau dulu kan jagung gentek. Iya, di ketik. Satu gentek itu isinya 24, jadi 48 biji. Itu hanya sangunya untuk membuat kota Bondowoso itu. Jadi menjadi jalan dari Beringin, Karak itu, terus sampai ke Beringin, masuk ke Kupang, itu ke ini, masuk ke Poler, ke Mandiro, terus setelah sampai di Mandiro istirahat, meninggalkan umbul-umbul, di sana dinyatakan kota Mandiro. Poler juga mana yang memberi nama Raden Bagus Sastra ini. Jadi sejarahnya Raden Bagus Sastra ini. Akhirnya sebelum berangkat itu, Bupati mertuanya itu Bupati Probolinggo Jaya Ronggo itu mengatakan kepada Ronggo bahwa besok kalau sudah kerbaunya itu tidak mau dibawa kemana-mana, di sanalah jadikan pusat kota. Dan setelah saya di Mandiro, keselanjutnya turun ke bawah menuju alun-alun itu rawa dulu, dut kan. Berarti di pertama bapak itu di alun-alun? Bukan, ya dari Beringin. Yang membuat jalan itu kan itu. Dan masuk ke Kupang, dari Kupang terus keluar di Pas 9 itu ke Polet masuk ke sana itu, terus ke ini Mandiro itu. Mandiro karena mendiakan turun itu berikutnya ke bawah. Nah, di alun-alun itu kan kerbaunya dia tidak mana-mana tidak mau, akhirnya dijadikan pusat kota. Di sebelah selatan membuat tenda, kantor tenda, di sebelah barat membuat masjid. Itu dijadikan masjid Ronggo. Masjid itu. Setelah alun-alun itu karena endut, Ronggo itu mengadakan semacam aduan sapi agar memadatkan tanah itu sejarahnya alun-alun itu. Setelah kerbaunya meninggal itu mati, ditanam di tengah alun-alun dan di atasnya ditanam pohon beringin. Yang di alun-alun? Iya, jadi di bawah beringin itu adanya kerbau itu. Nah, setelah terbentuk kantor, sudah menjadi banyak pegawainya, maka Raden Bagus Sastra itu tirakat di sini tempatnya tirakat. Ya, apa nama? Di sini tempatnya, jadi bantalnya ada di sini, pakai batu ini. Dia ada makam tuh, ini. Jadi bantalnya dari pakai batu, menentukan kapan hari jadi itu. Nah, setelah itu puasa 41 hari. Setelah 41 hari Raden Bagus Sastra mendapat petunjuk
Jadi hari jadi Bondowoso itu suruh angkat dari ibadahnya orang Islam sehari semalam. Berapa? 17 saat. Turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Itu. Jadi bukan sembarangan Raden Bagirasa yang menunjuk angka 17. Dan bertepatan waktu itu tahun hijrahnya itu 1234 tanggal 25 Syawal dengan ditandai dengan undang-undang ini 25. Itu juga Raden Bagirasa yang buat. Dan pakaian adatnya itu tanggal 17 itu sampai sekarang saya punya odengnya. Langkon, bukan odeng, langkon. Itu siripnya 17. Dua sirip. Mau nyampe. Jadi ratusan tahun ada di rumah. Nah itulah peninggalan Cironggo semua bersejarah. Dua abad. Ya, 24 sudah. Ya, sudah 24. 201. Ya. Karena 18-19. Ya. Barusan sudah syukuran ini 201 barusan. 2 abad 1 tahun. Ya, sudah 2 abad. Jadi itulah sejarah Kota Bondowoso. Dan di sini itu sebetulnya banyak kalau ulama datang ke sini akan mengatakan bahwa Raden Bagirasa ini orang yang sempurna. Dan bilang di dunia ini tidak ada orang yang sempurna, tidak ada. Yang sempurna hanya Allah. Makanya kalau datang ke sini itu jangan minta ke Cironggo, mendoakan Cironggo, mungkin Cironggo itu karena mendoakan, mungkin didoakan juga. Karena yang tahu Allah sekarang Cironggo, kita belum tahu. Kalau sudah mati mungkin tahu juga bisa. Mengatakan begitu kenapa? Karena meninggalnya itu tahun 1854. 18 itu 9, 54 itu 9. Kalau 99 itu apa? Kalau ngaji kan tahu kan? Asmaul Husna. Jadi membentuk angka 9 itu butuh berapa tahun? Bukan hanya puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Jadi 09 baru ada angka 9. Ya. Meninggalnya Raden Bagirasa ini tahun 1800 baru ada 9. Nanti pada tahun 2700 baru ada angka 9 dibuka. Belum di belakang. Harus bentuk angka 9. Itu asmaul, itulah kelebihannya Cironggo. Mungkin itu pilihan Allah. 900 tahun. Kalau kita sampai ini mungkin tidak bisa. Pada tahun 2700 nanti. Nah, itulah kelebihan Cironggo. Itu kelebihan. Mungkin pilihan Allah. Kalau sempurna tidak ada orang sempurna. Nah, itulah. Dan angka 17 itu akhirnya ditiru oleh Bung Karno. Ditiru oleh Bung Karno. Mana orang Jember itu sekarang banyak yang komplain, artinya ke sini itu menganggap bahwa hari Bondowoso itu meniru hari kemerdekaan. Itu mestinya nggak boleh, ya. Nggak boleh. Nah, mereka lupa hari jadi Bondowoso itu tahun berapa? 1819. Jadi 126 tahun kemudian baru Indonesia merdeka. Bung Karno belum lahir. Bung Karno lahirnya 1901. Lebih sepuh. Kenapa kok sama? Itu mestinya kan tidak boleh mestinya. Orang sih bukan Bondowoso yang meniru tapi Bung Karno. Karena Bung Karno itu ulama. Ulama besar Bung Karno. Ulama besar. Dilihat mungkin Bondowoso itu. Kenapa hari jadi ini kok tanggal 17? Karena diangkat dari ibadahnya Allah dan turunnya Al-Quran. Biar orang Indonesia selalu ingat ibadah dan turunnya Al-Quran kepada Nabi kita. Ya, itulah. Mungkin kita itu sebagai orang Bondowoso bangga punya itu, ditiru oleh Indonesia kan. Ditiru. Kita harus bangga sebagai, makanya anak-anak ini harus tahu sejarahnya.
Betul. Kalau ada orang luar yang mengatakan, nah, harus tahu sampean. Nah, jodoh tidak. Bondowoso itu lahir dulu 126 tahun kemudian baru Indonesia merdeka. Itu. Setelah tahun 1830 Raden Bagus Sastra ini meletakkan jabatan diganti putranya ini Joko Sridin. Ya, Kertokusumo. Akhirnya Raden Bagus Sastra ini membawa Islam sampai ke Jember. Karena waktu tahun 1789 orang Bondowoso dan termasuk Jember itu menyembah patung. Yang patung dibuat oleh kita ingin disembah. Akhirnya dengan masuknya Raden Bagus Sastra, orang masuk Islam. Masuk tahun 30 sampai ke Jember, makanya banyak orang Jember yang datang ke sini. Tapi Jember itu sudah jadi Jember. Ya ada. Makanya di sana itu tidak ada pemimpin. Pemimpinnya banyak dari Bondowoso. Malah Patih yang pertama itu adalah cucu dari Kadang Kironggo. Karena dulu Jember memang masuk Bondowoso. Oh, masuk. Ya, masuk Bondowoso itu. Sampai ke Puger. Masuk Bondowoso. Berarti luas kalau luas. Luas. Ya. Setelah tahun 1854 Raden Bagus Sastra ini sakit-sakitan dan sudah berumur 110 dibawa pulang ke Bondowoso. Akhirnya pada tahun 11 Desember tahun 1854 meninggal dunia dan dimakamkan di sini karena dia juga yang milih tempat ini. Nah itu. Jadi Raden Bagus Sastra ini juga disebut sebagai Ronggo satu. Ronggo ini jabatan. Waktu itu karena tidak ada Belanda itu penguasa wilayah. Terus ini Ronggo II. Setelah Ronggo II itu masuklah Belanda tahun 1850. Akhirnya Belanda ini kan suka mengadu domba. Akhirnya mengangkat dari keturunan Kiai Patih Alus. Mengangkat menjadi bupati ketiga itu Birodipuro. Itu keturunan dari Kiai Patih Alus, bukan dari Ronggo itu. Diadu dengan Belanda. Baru itu namanya bupati setelah tahun 50 itu. Bukan Ronggo lagi karena Belanda yang jadi sebelum Belanda itu semua Ronggo. Jadi Ronggo itu bukan, jadi kalau kirim doa, Kironggo itu di sini aja 3. Jadi kalau kirim doa itu kepada Raden Bagus Sastra. Nah, Ronggo yang mana? Ronggo 1, Ronggo 2, Ronggo 3. Kan gitu. Jadi meninggalnya itu tahun 1854. Dan peninggalannya ilmu yang bermanfaat itu, yaitu yang saya tulis di bawah itu, wafat sebagai membalik tahun 1854. Suci Tinoto Istana Uri. Nah itu ilmu peninggalannya Kironggo yang diajarkan kepada anak cucunya. Jadi menurut Kironggo itu kematian itu, orang mati bukan akhir dari segalanya, tetapi itu dari awal dari segalanya. Menurut Kironggo. Karena di dunia ini hanya kita itu sementara. Jadi setelah mati itu di sana dihidupkan kembali. Jadi hidup yang abadi menurut Kironggo yaitu hidup setelah mati. Suci. Jadi di dunia itu suci Tinoto. Jadi berbuatlah suci baik kepada tetangga, kerabat, sanak keluarga, apalagi ke guru dan orang tua. Suci, berbuatlah yang baik. Tinoto menata. Ya. Suci Tinoto Istana Uri, sesungguhnya hidup. Jadi menata sesungguhnya hidup, kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan sesungguhnya hidup setelah mati, itulah menurut Kironggo. Jadi di sana itu akan mendapat balasan yang sangat ekstrim katanya. Iya. Jadi kalau berbuat baik akan mendapat balasan di surga yang akan menikmati nikmat yang tiada tara. Kalau enggak, balasannya ya di neraka.
yang akan mendapat penderitaan sepanjang masa. Itu menurut Ki Ronggo yang diajarkan kepada anak cucunya. Itulah mungkin sejarah singkat dari Ki Ronggo, Raden Bagus Sasra, Pembabat Kota Bondowoso. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengingat bahwa jenengan adalah keturunan langsung dari Ki Ronggo. Yang saya tanyakan, jenengan ini termasuk keturunan yang nomor berapa dari Ki Ronggo? Kenal. Yang ada sekarang generasi ke-6. 5 sudah meninggal semua. Saya pun sudah berumur 71. Jadi hampir sudah mendekati tanah sudah. Tapi mudah-mudahan sepanjang Ya. Ayo, yang lain. Ayo anak yang lain ini. Iya. Jadi jangan lupa ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa hari jadi Bondowoso 17 Agustus meniru hari kemerdekaan. Ya. Jadi adik-adik ini yang bisa. Nama Bondowoso sendiri keluar dari Memang nama Bondowoso sendiri itu banyak versi. Kita yang pasti tidak tahu. Tapi dari keluarga itu ada yang mengatakan itu bahwa Bondowoso, Bondo yang kuasa, yang punya Bondo yang kuasa. Ya. Tetapi kalau keluarga itu mengatakan bahwa Raden Bagus Sastra ini orangnya, ya katanya ganteng ya, dan pinter. Kalau sekarang menyanyi, nembang kalau waktu itu, memacah. Nah, yang diceritakan itu kesenangan Ki Ronggo itu, yaitu apa namanya? Ceritanya Roro Jonggrang. Patihnya bernama Raden Pengging. Itu kesaktiannya bernama Bandung Bondowoso, diambil Bondowosonya. Itu versi dari keluarga. Karena Ki Ronggo senang itu. Yang dinyanyikan ya itu. Bondo Bondo ini Bondo yang punya, yang kuasa. Yang kuasa. Woso Pak. Kuasa, yang kuasa yang punya Bondo, kalau tidak tahu. Ya sekarang ini terjadi, siapa yang punya uang kan bisa jadi bupati, jadi yang punya Bondo, karena punya Bondo bisa jadi dewan. Ya betul kalau yang Ki Ronggo kan. Ya, Bondowoso, Bondo yang kuasa, yang punya Bondo yang kuasa. Nah, sekarang banyak orang Persiana yang datang ke sini. Pak, kenapa keturunannya Ki Ronggo jadi pemimpin katanya? Sekarang keturunannya Ki Ronggo kan miskin tadi besar, tak kira pele. Kan iya, tak kira pele. Tadi besar. Adik ini nanya barusan Mbak. Ini karena malu sama Bapak minta sampaikan ke saya. Itu yang di periodenya Ki Ronggo, Raden Bagus Sastra itu. Setahu saya itu di sini kok ada 6 kebudayaan seni. 6 ya? Kalau nggak salah 6. Saya searching di Google itu ada 6. Apa saja? Malah saya tidak tahu. Ocung, Macapat, terus Singowulung, Topeng Kona, terus Wayang Katok, sama apa lagi satu? Ya, kalau Wayang Katok, Topeng Kona itu kan baru saja. Baru. Iya. Mana? Kalau Wayang Katok itu masih ada Pak di Kota Kulong masih hidup tuh ya. Bukannya katanya hilang itu Pak? Ya? Katanya sudah hilang itu. Apa? Wayang Katok itu. Oh iya, tapi yang nganunya itu, yang artinya pendirinya itu masih ada. Oh, pendirinya masih itu ada. guru SD ada itu sih. Pak Jalani ada itu Wayang Katok itu. Itu. Kayak kalau memaca itu memang ya. Macapat. Ya, Macapat itu anaknya Ki Ronggo memang. Oh. Terus kalau Singowulung itu sebetulnya Bondowoso juga, tapi itu Blimbing.
Blimbing. Babat. bukan namanya Jironggo. Babat desa Kalau Blimbing. Jironggo itu aduan sapi. Oh, Aduan sapi. Kelabang. Klub Blimbing ya. Blimbing. Karena ceritanya Singo Wulung itu dari Banyuwangi oh. yang bernama Jukseng. Seng. Jukseng ini orang sakti dari Banyuwangi datang ke Blimbing. Biasanya kalau di Blimbing itu ada orang baru katanya dicoba Aduh. dengan di sana itu apa namanya apa ya ratu apa ya yang pokok orang si teguh di sana itu namanya Jasiman. Jasima. Itu acara ada si mate itu pada teguh. Nah, akhirnya yang Jukseng itu dimainkan si Ulung. Nah, yang Jasiman itu singo namanya Singo Ulung. Memang sekarang masih dirintis itu untuk apa namanya untuk diminta kembali bahwa aduan sapi lah yang menjadi tradisi budaya Bondowoso. Yang Karena sebenarnya dulu ditutup oleh anggota dewan karena dianggap judi. Gitu. Dan penutupannya itu tanpa tahu dari keluarga Jironggo. Kita tidak diundang, tahu ditutup. Saya bilang supaya diakui sebagai Salah satu. budaya. Yang penting diakui sebagai budaya, bukan Singo Wulung budaya. Nah, mungkin ada lagi yang kan? Hari mumpung kita ketemu barangkali. Ini Pak, tadi tanya tadi bilang saya malu. Itu Bondowoso sendiri apa karena ada Pakaian adat, ada. Ya itu belangkonya saya punya itu. Apa sama seperti baju adat orang Madura itu, Pak? Enggak. ada Jawa. Jawa. berarti itu bukan yang warna hijau itu. Hah? Bukan yang warna hijau itu. Bukan. Bukan berarti itu. Ya. Krem. Krem. Oh, krem. Ya. Saya punya itu. Malah baru buat ya. Belum pernah saya pakai. Mestinya ini hari jadi ini 17 Ada Agustus. ya. Ini Pak anak-anak banyak bertanya. Pohon di bawah ini pohon apa yang besar ini? Bunut deh, bunut, Oh, no. bunut, Bunot. Ya, Beri itu akarnya ke bawah, itu kan tidak ada akarnya di atas. Bunut. Bunut. ya. Cinnamon itu KOD kan? Ode ki, ode. Ode. Sampai sekarang masih ada. Iya, ode gitu. Ode cinnamon. Cinnamon bilang Cinnamon yang sekarang mati. Cinnamon sudah. ode. Ya Allah. Mati di sana. Di sana. Tadi ya. Cinnamon KOD. Cinnamon KOD. Mon mati kata bisa namen. Semua orang, Pak. Nikem tak tahu Pak. Semua orang. Kamu lah. Sudah ya? Baik, terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Supriyadi menjadi bermanfaat dan pengetahuan serta menumbuhkan dan menambahkan rasa cinta terhadap daerah kita sendiri.